Dan ada nggak sih sebuah konflik yang namanya konflik Falkland. Jadi konflik Falkland itu dimulai dengan ketika ada dua negara, yaitu Argentina dan juga Inggris, mereka melakukan perebutan kekuasaan untuk memegang wilayah yang namanya Falkland ini dikarenakan sumber daya mereka yang berlimpah. Oleh karena itu kita membahas hari ini mengenai konflik Falkland dengan mendengarkan beberapa narasumber dan juga speaker kita. Mari kita mulai. Apa gambaran besar konflik Falkland? Kepulauan Falkland ini terletak pada kawasan Samudra Atlantik Selatan, di mana Falkland ini adalah 483 km pada Amerika Selatan. Kepulauan ini memiliki kekayaan dan sumber daya yang cukup banyak, yang menguntungkan kedua negara, yaitu Argentina dan Inggris. Konflik Falkland diawali oleh upaya Argentina untuk mengambil alih Kepulauan Falkland secara paksa. Pada tanggal 19 Maret 1982, Argentina mendaratkan 30 kapal rongsokan di Pulau Georgia Selatan dan mengibarkan bendera Argentina. Pada saat itu, datanglah Inggris untuk mengintervensi rencana Argentina dan mulailah Falkland War pada 2 April 1982. Perang tersebut berlangsung selama 74 hari dan berakhir pada 14 Juni 1982 yang dimenangkan oleh Inggris. Salah satu faktor kemenangan Inggris adalah bantuan dari Amerika Serikat yang berupa bahan bakar, amunisi, dan intelijen selama perang berlangsung. Setelah Inggris memenangkan perang dan berhasil mengusir Argentina dari Kepulauan Falkland pada tahun 1982, kehidupan Falkland sendiri menjadi tentram. Ini karena pemerintahan Argentina pada saat itu mengeluarkan beberapa kebijakan yang membatasi rakyat Kepulauan Falkland sendiri untuk beraktivitas. Pada akhirnya banyak warga yang dipenjara atau bahkan dideportasi keluar dari Kepulauan Falkland sendiri. Setelah perang berakhir, pemerintahan junta militer Argentina turun tahta dan kemudian Argentina berganti kembali menjadi negara demokrasi pada bulan Juni 1982. Kalau kondisi masyarakat Falkland sekarang bagaimana ya? Tingkat ekonomi Falkland pada saat ini telah dinilai stabil dengan adanya tingkat inflasi sebesar 9,1% pada tahun 2023 dan angka pengangguran sebesar 1% pada 2020. Tenaga kerja Falkland pada saat ini berpusat pada adanya sektor industri, jasa pelayanan, dan agrikultur. Pada saat ini, sektor perekonomian Falkland telah fokus untuk mengembangkan sektor perikanan dan para wisata mereka. Jelasin tadi, menurut kamu ada nggak sih hasil yang lebih baik yang bisa dibilang akhir dari konflik ini? Menurut aku enggak, karena Inggris sendiri itu memiliki sumber daya yang bisa dikategorikan itu tepat untuk pengembangan wilayah di Falkland. Jadi terus dikembangin aja sih. Kepemilikan dari wilayah Falkland ini kan sudah digunakan oleh Inggris. Ya. Menurut kamu sendiri ada nggak sih potensi buat mereka untuk menimbulkan konflik-konflik baru lainnya? Iya, ada. Itu ada terdapat kemungkinan bahwa Inggris mengeksploitasi sumber daya Falkland untuk kepentingan diri sendiri. Oke, thank you ya. Ya, makasih. Oke, menurut kamu sendiri, kenapa sih kalau misalnya Inggris ini dipilih untuk memegang kekuasaan di negara Falkland daripada Argentina? Karena bisa dilihat ya, Inggris itu menang perang Falkland dan membebaskan masyarakat Falkland dari pemerintahan Argentina. Dan juga saat itu Argentina itu dia dipimpin oleh pemimpin militer junta yang memimpin dengan sangat brutal. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Oke, jadi nama gue Robert, gue lulusan S1 Ekonomi di Binus University. Oke. Langsung saja ke pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai sejarah dari Falkland, gimana cara mereka memulai konflik hingga akhirnya siapa memenangkan konflik. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda dari sisi ekonomi, negara mana sih yang memiliki keunggulan antara Argentina atau Inggris? Mungkin lebih ke spesifik perbandingan ekonomi di kedua negara tersebut ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun belakangan ini, Inggris bisa dibilang jauh lebih unggul daripada Argentina. Kalau kita bandingkan angka GDP dari kedua negara, pastinya Inggris yang lebih unggul dibandingkan Argentina. Yang dimana Inggris pada tahun 2019 sampai 2021 memegang angka rata-rata GDP sebesar 40.340 US dollar. Sedangkan Argentina pada tahun yang sama memiliki rata-rata GDP sebesar 9.955 US dollar. Oke, sekian itu saja. Terima kasih ya. Dan itu saja untuk pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah mendengar berbagai narasumber dan juga speaker untuk berbicara. Semoga apa yang mereka sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan.